Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis man hajja lillah falam yarfus walam yasfuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita terhenti dari rutinitas kita sehari-hari, dari hiruk pikuk dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nikmat yang paling besar kita rasakan pada detik ini adalah bahwa dalam hati kita masih ada iman kepada Allah, dan itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnah sirah sarirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak menjadi umat yang insyaallah memperoleh syafaat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini memiliki pakaian kebesaran masing-masing. Kita memiliki seragam hidup masing-masing, dan biasanya kita berperan sesuai dengan seragam yang kita kenakan. Hari ini ada yang memakai seragam pejabat, ada yang memakai seragam pelayan publik, ada yang memakai seragam mungkin nampak lusuh, kotor, tapi dia adalah pejuang dalam keluarganya. Itu semua hadirin yang mulia adalah pakaian yang menjadi peran untuk kita perankan di panggung sandiwara dunia ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baik pakaian itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pakaian yang kita kenakan pada hari ini dalam hidup ini kemudian menyebabkan kita luput dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita bangga, angkuh dan sombong kepada makhluk yang lain, karena sesungguhnya pakaian yang paling buruk yang dikenakan oleh manusia adalah pakaian kesombongan. Maka dari itu hadirin yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini khatib diamanahi oleh Badan Kenaziran Masjid untuk mengangkat tema khutbah haji dan kurban, ibadah spiritual menuju ketakwaan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hidup orang modern ada dua di antara penyakit yang sering menjangkiti manusia. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orientasi hidup manusia seringkali dialihkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi dan dia luput pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi.
Sebagaimana salah satu prinsip yang sering digaungkan oleh modernitas itu sendiri, bahwa segala sesuatu itu harus dapat dilihat, dapat diukur, rasional dan pragmatis. Ini yang kita sebut dengan prinsip positivistik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang sifatnya batiniah, transendental, dianggap oleh manusia tidak rasional, tidak masuk akal, dan tidak penting hadirin yang mulia. Segala sesuatu aktivitas yang tidak mendatangkan keuntungan secara nyata dan langsung pada dirinya, maka itu dianggap tidak penting baginya. Itulah yang kemudian dikritik oleh satu aliran postmodernisme namanya, di mana orang-orang yang menganut mazhab modernis itu dia kering dari spiritual hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alih-alih mereka memiliki spiritual, yang sering terjadi justru karena mereka hanya yakin pada apa yang tampak dan abai pada apa yang batin. Sering yang terjadi bukan spiritual tapi spiritual. Dia hampa, dia kosong dari ibadah-ibadah ritual-ritual dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jauh dari masjid, mereka jauh dari ibadah-ibadah yang sifatnya batiniah, transendental. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan ada keuntungan secara langsung dalam hidup mereka. Maka hadirin yang mulia, ini yang pertama, kekeringan spiritual, bahkan mereka sepi daripada ritual-ritual ibadah. Yang kedua hadirin yang mulia, di sisi lain penyakit orang-orang di zaman modern ini, dia ibadah, dia melakukan ritual, akan tetapi tidak dibarengi dengan spiritual hadirin yang mulia. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan spiritual itu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita kulik asal-usul istilah ini berasal dari bahasa Latin yang katanya spiritus, yang artinya itu adalah napas jiwa atau roh. Maka dalam bahasa Indonesia pun diartikan spiritual itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohani atau batiniah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dari inilah nanti kemudian ada istilah spiritual dan spiritualitas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, spiritual itu secara umum diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, roh, batin, dan hal-hal yang bersifat pencarian makna hidup serta kesadaran akan sesuatu yang lebih besar daripada diri manusia itu sendiri. Maka ibadah spiritual itu bermakna ibadah yang tidak hanya dilakukan secara fisik dan formalitas, akan tetapi menghadirkan kesadaran hati, penghayatan makna, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan pengaruh pada jiwa dan perilakunya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, singkatnya ibadah itu memiliki dua dimensi atau aspek hadirin yang mulia. Yang pertama, aspek ritual. Dia adalah gerakan, perbuatan yang telah diatur oleh syariat dalam ibadah. Yang kedua, aspek spiritual. Dia adalah ruh dari ibadah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ibadah itu ibarat jasad, jasadnya adalah amal, dan ruhnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu tahdirul qalbi, menghadirkan hati kita kepada Allah dalam ibadah, maka lengkaplah sempurna ibadah kita, aspek ritual dan spiritualnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam konteks ini tema kita akan membicarakan bagaimana ibadah haji dan kurban tidak hanya sebagai ibadah yang sifatnya ritual, akan tapi juga memberikan makna spiritual bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam spirit ibadah haji itu paling tidak bisa kita lihat dari beberapa aspek hadirin yang mulia. Yang pertama, spirit ibadah haji itu adalah bentuk totalitas penghambaan seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang paripurna hadirin yang mulia, karena dia menuntut pengorbanan fisik,
spiritual, dan finansial. Maka hadirin yang mulia, bayangkan ketika manusia di seluruh penjuru bumi dia beribadah di tempat tanah kelahirannya masing-masing, di tanah airnya masing-masing, dia ibadah dengan sempurna, mulai dari bersyahadat kepada Allah, lalu kemudian dia sholat, puasa, zakat, lalu kemudian menuju puncak paripurna ibadahnya, dia berkunjung, berhaji ke Baitullah, dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tujuannya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat talbiyah yang diucapkan ketika dia mulai ihram adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Ketika aku berada di tanah airku, jauh dari Baitullah, jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah, aku sempurnakan ibadahku. Lalu hari ini aku sungguh rindu ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka kalimat talbiyah yang dilantunkan oleh seseorang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, dia menggetarkan hatinya karena dia seolah-olah bertemu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah puncak dari penghambaan, totalitas seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, spirit yang kedua, ibadah haji itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kalau kita resapi makna tawaf, berkeliling, mengelilingi Ka'bah, melawan arah putaran jarum jam sebanyak 7 kali itu mensyaratkan kepada kita bahwa manusia itu tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sebagai poros energi daripada spiritual seorang muslim itu mengisyaratkan bahwa seberapa besar masalah dalam hidupmu, seberapa besar rintangan dalam hidupmu di dunia ini, maka jangan sampai engkau keluar dari garis orbital yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tawaf itu. Jangan sampai engkau keluar dari garis orbital yang mengelilingi Ka'bah itu. Itu bermakna bahwa hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini memiliki rutinitas dan pakaian masing-masing. Jangan sampai kemudian ketika kesulitan hidup melanda kita, lalu kemudian kita menggadaikan iman kita keluar dari garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, spirit ibadah haji itu adalah spirit persaudaraan dan kesetaraan umat manusia. Hadirin yang mulia, kita lihat bagaimana dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai warna kulit, manusia berkumpul di tanah suci Mekah. Hadirin yang mulia, mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala meski susah, meski kadang berhimpit-himpitan, tapi mereka dipertemukan dengan beragam manusia di sana, umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Maka mereka berkumpul, melihat satu sama lain, bersilaturahmi, bertegur sapa, mereka bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada yang dipandang lebih pada hari itu kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haji sesungguhnya adalah momentum strategis bagi kita umat Islam untuk melaksanakan muktamar internasional, membicarakan persoalan-persoalan yang dialami oleh umat Islam seluruh dunia. Hadirin yang mulia, maka inilah spirit daripada ibadah haji di antara lain. Hadirin yang mulia, dan kemudian spirit ibadah kurban itu sendiri antara lain, yang pertama adalah spirit pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana korban itu adalah bentuk ibadah seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika seorang muslim menyembelih, mengalirkan darah hewan kurban, itu berarti dia telah mengalahkan kecintaannya kepada hartanya dan meninggikan, mengagungkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan keluargamu atau anak-anak keturunanmu memalingkan kamu dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, spirit ibadah kurban itu sesungguhnya adalah menyembelih ego, nafsu dan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita. Betul, pada zahirnya kita menyembelih
Hewan kurban itu hadirin yang mulia, kita alirkan darah dari lehernya, tapi hakikatnya sesungguhnya yang kita sembelih adalah sifat-sifat hewaniyah yang ada dalam diri kita. Kerakusan, ketamakan, kesombongan, ego dan sebagainya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka Islam memandang jangan sampai manusia memiliki kesalehan yang egois, individualistis, tapi yang diharapkan dalam Islam adalah kesalehan yang sifatnya sosialis dan berjamaah, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka yang ketiga, spirit dari ibadah kurban itu adalah kepedulian sosial. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita menyembelih hewan kurban tetapi kita beranggapan bahwa ini tidak ada gunanya bagi mereka, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan mereka fakir miskin. Mungkin kita sepele dengan 1 kilogram daging, mungkin kita sepele dengan beberapa on daging, hadirin yang mulia. Tapi bagi saudara-saudara kita, mereka yang mungkin hidupnya di bawah garis ekonomi kemiskinan, mendapatkan hadiah daging dari orang-orang yang berkurban adalah sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan hatinya. Hadirin yang mulia, pada akhirnya kurban itu adalah simbol daripada kepedulian sosial kita terhadap sesama. Maka kesimpulan daripada khutbah ini adalah spirit terbesar daripada haji dan kurban itu sesungguhnya adalah menjadikan manusia lebih bertakwa, lebih ikhlas, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, serta lebih bermanfaat bagi sesama. Ada ungkapan yang indah, hadirin yang mulia, bahwa haji mengajarkan kepada kita meninggalkan dunia sejenak untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk melepaskan dunia dari hati kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكافرين واعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu fadlan yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.